Adem sesaat dengan pemberitaan miring. Tiba-tiba panggung musik kembali dikejutkan dengan kasus kepemilikan narkoba. Kini, kabar buruk itu datang dari Andika Naliputra Wiharja, keyboardis sekaligus pendiri grup band The Titans. Andika dicokok Satuan Reskrim Narkoba Polresta Bandung di kediamannya kawasan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Selasa 21 Februari. Dari tangan mantan personal grup band Peter Pan ini, polisi mengamankan 2 bungkus ganja sintetis jenis Gorilla bermerek Hanoman. Kepastian tertangkapnya Andika terkonfirmasi dari pernyataan Kapolresta Bandung, Kombes Polisi Hendro Pandowo. 1 minggu yang lalu kita bisa menangkap satu jaringan, baik itu pengedar 2 orang atas nama D dan E, dan pemakai atas nama A, dan yang terakhir pemakai berikutnya atas nama AN 30 tahun. Ada salah satu pelaku berinisial AN berusia 30 tahun, merupakan salah satu personil band ternama di Indonesia. Dia sebagai pengedar, pemakai atau Pemakai. Barang bukti beberapa paket tembakau Gorilla, baik yang dijadikan paket kurang lebih 8 paket, kemudian 1 bungkus tembakau Gorilla dan beberapa alat cetaknya. Sungguh ironi dan mengagetkan. Sebelum kejadian ini, tak pernah terdengar ia berurusan dengan narkoba. Belakangan, di samping masih bermain musik bersama The Titans, ia juga tengah merintis usaha biro perjalanan wisata. Bapak 2 anak ini bahkan mulai mendalami ilmu agama. Beberapa kali terlihat turut dalam kegiatan dakwah bersama Reza, rekannya di Peter Pan dulu. Ia terlihat syok, bahkan Andika yang selama ini terkenal ramah dengan pewarta, bungkam 1000 bahasa saat media meminta pernyataannya. Sedikit aja, Kang. buat apa Kang? Gorilla itu ya? Udah berapa lama? Udah berapa lama? Ya Allah. Ada yang menduga keterlibatannya dengan narkoba karena terkontaminasi oleh pergaulan. Yang lain menyebut karena stres akibat The Titans tak lagi laku. Bahkan ada juga yang menilai karena Andika tak mengetahui jika tembakau Gorilla sudah termasuk narkoba jenis baru semenjak keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017. Ada apa denganmu? Apapun itu, kini ia harus mempertanggungjawabkannya. Permintaan tahanan kota tidak dikabulkan polisi. Anak mantan pejabat kepolisian ini terpaksa meringkuk di ruang tahanan. Saat ini para pelaku berada di Sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Segera kita berkas perkara, kemudian kita kirim ke JPU. Meski sudah seminggu ditahan, kabar penangkapan baru beredar Rabu kemarin. Wajar jika beberapa temannya sesama musisi tak mengetahui, termasuk Ariel Noah dan Tria The Changcuters. Bukan, Andika The Titans. Oh, Andika The Titans. Nah, mungkin apa? Aduh, ini finalis. Nyanyi aja lah, nyanyi lah. Iya, iya. Nanti. Gua kenalnya di tanggal lain. Tidak saja menjadi perhatian media, adu mulut antara Dewi Persik dengan Nasar yang terjadi di panggung sebuah program musik yang disiarkan langsung salah satu televisi rupanya dibahas serius oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
Atas kelancangan, KPI menegur dengan keras. Maka jika semua itu adalah gimik semata, si goyang gergaji telah menerima tulah dari perbuatannya sendiri. Kalaupun settingan saya akan bilang settingan. Pemirsa pasti tahu, oh itu gimmick, oh itu settingan, pasti saya bilang. Tapi kalau bukan settingan, masa kita mau bilang settingan? Meski teguran resmi turun dari KPI, DP tetap tak merasa bersalah. Menurutnya, semua yang terjadi karena ada sebab. Nggak merasa bersalah. Ya memang mungkin harus mendapatkan sanksi supaya kita introspeksi diri semua. Karena kan memang kalau nggak ada provokator juga nggak akan mungkin terjadi seperti itu. Saya selalu berhati-hati dalam berbicara. Dimanapun saya berada, saya pasti selalu menjaga sikap saya dan tutur kata saya, apapun itu kondisinya. Keburukan saya itu memang saya suka mengumpat kata-kata binatang apabila saya emosi. Tapi saya memang paling tidak suka apabila dalam kehidupan sehari-hari itu ada orang yang berkata jorok terhadap diri saya. Pancingan kecil yang berujung keluarnya kata kasar dan sumpah serapah sempat memanaskan hubungannya dengan Nassar. Bahkan beberapa waktu keduanya tak saling sapa. Namun kini duo pedangdut ini sudah islah dan saling memaafkan. Nassar sendiri kemarin bilang bahwa Nassar bahkan setelah masalah itu kepingin telepon saya. Gitu pagi-pagi pingin telepon saya, malah dia pingin minta maaf kepada saya atas apa yang dia lakukan. Kalaupun memang kemarin itu banyak orang yang ingin mendamaikan kami, bukan banyak orang, memang tidak ada banyak orang ya. Kebetulan karena ada seorang ibu yang kita anggap seperti orang tua sendiri di salah satu program itu, jadi itu yang mendamaikan kami berdua secara kebetulan saja. Tapi selebihnya sih dari Nassar awalnya memang sempat pengen telepon saya untuk meminta maaf.